Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, taufik dan inayah yang Allah berikan kepada kita, sama-sama kita berkumpul mengistiqomahkan diri kita di tempat yang mulia ini. Kita menjunjung berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan nasihat dan ilmu, di antaranya nasihat yang akan diterangkan, yang akan diberikan kepada kita oleh pengarang kitab, yaitu Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah rahmatal abrar, yang mana beliau masih menasihati kita tentang menjaga anggota tubuh kita, yang mana pada malam hari ini beliau akan menasihati kita bagaimana kita menjaga anggota tubuh yang paling penting yang kita jaga. Apabila anggota tubuh tadi ini tergelincir, maka semua anggota tubuh yang lain akan tergelincir. Jika anggota tubuh ini kita dapat menjaganya dan mengistiqomahkan di dalam kebaikan, maka anggota tubuh yang lain akan mengikuti anggota tubuh tersebut, yaitu menjaga lisan. Lisan yang mana setiap pagi sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi lisan itu berkata kepada anggota tubuh yang lain. Anggota tubuh yang lain berkata kepada lisan di setiap pagi. Semua anggota tubuh kita berkata, lisan halnya mereka, keadaan mereka berkata kepada lisan. Dia mengatakan, wahai lisan, in istagamta istagamna. Jika engkau itu istiqomah, jika engkau itu lurus, kami pun lurus. Jika engkau belok, wajajta wajajna. Apabila engkau bengkok, kami pun jadi bengkok, kata anggota tubuh kepada lisan. Makanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, ma ra'aitu taqwar rajul fi lisani illa ra'aitu athala dzalika fi su'unihi wa umurihi. Tidaklah saya melihat seseorang bertakwa kepada Allah di lisannya, dia bertakwa kepada Allah di lisannya, kecuali semua perkaranya dan semua urusannya dibangun atas takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini salah satu anggota tubuh yang paling penting yang kita jaga. Makanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau saking takutnya dengan lisan ini, beliau setiap hari kalau mau keluar rumah beliau taruh batu di mulutnya, beliau taruh batu. Kalau beliau mau bicara, ketahan dulu sama batu, ditahan sama batu. Kalau beliau memikirkan kalau pembicaraan tersebut penting dan ada faedahnya, beliau keluarkan batunya, kemudian beliau berbicara. Setelah bicara, beliau letakkan kembali batu tersebut. Ditanya, kenapa engkau melakukan seperti itu wahai Khalifah Rasulullah? Hadzalladzi awradanil mawarid. Dia bilang, ini yang membuat saya celaka. Ini semua yang membuat saya celaka. Makanya Rasulullah pernah bersabda, man dominali ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi domintu lahul jannah. Siapa bisa jamin kepada saya, kata Rasulullah, siapa bisa menjamin kepada saya untuk menjaga lisannya dan kemaluannya, saya jamin untuk dia surga. Jamin, kata Rasulullah, siapa yang bisa menjamin untuk menjaga lisannya kepada saya jamin untuk dia surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak musibah yang disebabkan oleh lisan kita, tapi kalau kita gunakan dengan sebaik-baik, begitu banyak keberuntungan yang kita dapatkan yang disebabkan oleh lisan tersebut. Sampai-sampai sahabat heran melihat lisan ini. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah kita akan diazab atas apa yang kita ucapkan? Sayyidina Mu'az berkata, ya Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan, dihukum atas apa-apa yang kita ucapkan? Kata Rasulullah, sakilat ke ummak ya Mu'az, engkau ini sudah membebani ibumu wahai Mu'az. Wa hal yakubban nas finnar ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Apalagi yang membuat orang itu dijerumuskan ke dalam neraka kalau bukan hasil daripada lisan mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini yang Imam Ghazali akan terangkan, nasihatkan kepada kita untuk menjaga lisan kita.
Di sini Imam Ghazali menjelaskan kepada kita, rahimahullah, berkata, wa ammal lisan fa innama khuliqa lak litukthira bihi dzikrallahi ta'ala. Adapun lisan, sesungguhnya lisan itu diciptakan untuk kita agar kita memperbanyak dengannya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tilawati kitabihi, dan kita diciptakan lisan untuk kita agar kita memperbanyak membaca Al-Quran. Wa tursyida bihi khalqallah ila tariqihi. Kita gunakan lisan ini untuk memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya Allah ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tudhira bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyak. Lisan ini Allah ciptakan agar kita bisa menampakkan apa yang tersembunyi dari perkataan yang ada di dalam batin kita. Makanya dikatakan di dalam syair, innal kalam la fil fuad wa innama ju'ilal lisan alal fuad dalil. Sesungguhnya perkataan yang hakikat itu ada di dalam diri kita. Adapun lisan sebagai petunjuk atas apa yang ada di dalam diri kita. Jadi itu kata Imam Ghazali tujuan daripada diciptakannya lisan. Fa idza sta'maltahu li ghairi ma khuliqa lak faqad kafarta bi nikmatillah. Apabila engkau menggunakan lisan dengan sesuatu, apabila engkau menggunakan lisanmu untuk sesuatu yang tidak diciptakan untukmu, yang tidak diciptakan lisan karenanya, faqad kafarta bi nikmatillah, maka engkau telah kufur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sa'iril khalq. Dan lisan ini aghlabu a'dha', yaitu a'dha, anggota tubuh yang paling kuat. Yang mana tadi kita sudah jelaskan bahwasanya anggota tubuh yang lain akan ikut kepada lisan tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan menganjurkan kepada kita di dalam mengontrol lisan tersebut, sehingga Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Itu petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengontrol lisan. Katakan yang baik atau diam. Karena kalau orang berbicara, cukup ketika kita banyak berbicara, pasti suatu saat kita akan terjerumus di dalam kesalahan. Orang yang banyak bicara pasti suatu saat dia akan terjerumus di dalam suatu kesalahan, kata ulama. Kemudian kata beliau, wala yakubun nas finnar ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Beliau menukil daripada hadis, sesungguhnya tidak ada yang membuat seseorang dijerumuskan, dilempar ke api neraka kecuali hasil daripada ucapan lisan-lisan mereka. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata, ihdzar lisanaka ayyuhal insan la yaldaghannaka innahu thu'ban. Hati-hati dengan lisanmu wahai manusia, engkau tidak mengetahui, jangan sampai lisanmu mematukmu. Sesungguhnya lisan tersebut merupakan ular yang berbisa. Kam fil maghabirin katilil lisan kana tahabu liqa'uhu syuja'an. Berapa banyak, kata Imam Syafi'i, di kuburan-kuburan itu terbunuh karena lisan mereka. Berapa banyak yang ada di kuburan itu terbunuh karena lisan dia sendiri. Padahal orang tersebut ditakuti oleh orang-orang pemberani, tapi dia terbunuh atas lisannya. Kemudian Imam Ghazali mengatakan kepada kita, fastadhir alaihi bighayati quwwatik hatta la yakubbaka fi ga'ri jahannam. Fastadhir alaihi, maka engkau harus mengontrolnya bighayati quwwatik, dengan sekuat-kuatnya, kata Imam Ghazali, dengan semampu-mampunya, hatta la yakubbaka fi ga'ri jahannam, sehingga engkau tidak dijerumuskan oleh Allah di dalam api neraka. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, innar rajul la yatakallam bi kalimah fayahwi biha fi jahannam sab'ina kharifah. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang berkata dengan satu kalimat, seseorang berkata dengan satu kalimat, Allah lemparkan dia di dalam api neraka selama 70 tahun. Satu kalimat yang dia ucapkan, sebab kalimat tersebut Allah jerumuskan dia ke dalam neraka selama 70 tahun. Wa qutila syahidun fil ma'rakah. Ini yang paling ditakutkan ini. Dampak daripada lisan yang paling ditakutkan hadis ini. Wa qutila syahidun fil ma'rakah. Di zaman Rasulullah ada seseorang sahabat meninggal syahid. Beliau mati syahid di peperangan. Faqala qail. Jadi dia meninggal mati syahid di peperangan bersama Rasulullah, dia berperang. Dia meninggal.
Akhirnya orang-orang yang melihat dia meninggal dia bilang, hani'an lahu bisyahadah. Beruntung dia mendapatkan syahadah. Beruntung dia mendapatkan mati syahid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yudrik?" Apa kau tahu? Kau tahu dari mana dia mati syahid? Apa yang engkau tahu? Kata Rasulullah, "La'allahu yatakallam fima ya'ni, fima la ya'ni." Mungkin dia ini sudah berkata apa yang bukan urusannya. Au wa yubkhil bima la yughni. Atau dia ini pelit atas apa yang dia tidak pelit dengan sesuatu yang tidak dia butuhkan. Jadi kata Rasulullah, apa yang kau tahu? Kenapa kau bilang dia ini mati syahid? Mungkin saja dia ini berucap dengan apa yang tidak dia bukan urusannya. Artinya apa? Perkara berbicara yang bukan urusannya dapat menyebabkan seseorang terhalang dari pahala meninggal syahid. Dapat menghalangi seseorang daripada derajat syahid. Padahal dia meninggal syahid, mati syahid bersama Rasulullah di dalam peperangan melawan orang kafir. Sahabat memujinya, kata Rasulullah, apa yang kau tahu? Mungkin saja orang tersebut dia sudah telah berbicara dengan perkara yang bukan urusannya, atau dia pelit akan hal-hal yang dia tidak butuhkan sebenarnya. Dia tidak butuh, tapi dia pelit atas hal tersebut. Yang disebutkan di dalam surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin wa alladzina hum wa yamna'unal ma'un. Di dalam ayat Allah berfirman wa yamna'unal ma'un, mencegah orang-orang daripada ma'un, perkara-perkara yang bukan perkara yang besar. Jadi ini saja yang mungkin kita dengarkan dari nasihat Imam Ghazali. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar kita dapat mengontrol lisan kita. Berkat nasihat mereka, berkat kalam mereka yang kita baca, yang kita dengar, dengan begitu ini kalam keluar dari lisan dari hati orang-orang yang jujur, orang-orang yang menjaga lisan mereka, orang-orang yang benar-benar sidik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan mendengar perkataan mereka, membaca perkataan mereka, kita mendapatkan kesempatan taufik agar kita bisa menjaga lisan kita. Semoga kita menjadi orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.